Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa yang karyawannya ribuan dan cabangnya di mana-mana bisa tetap jalan di jalur yang sama? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dapur mereka, khususnya cara mereka mengelola unit-unit bisnisnya yang super kompleks itu. Oke, coba deh bayangin sejenak. Anda sekarang ada di posisi puncak. Anda adalah CEO-nya. Di bawah Anda itu ada puluhan, bahkan ratusan divisi yang beda-beda. Masing-masing punya target dan tantangannya sendiri. Nah, PR terbesarnya adalah Gimana caranya Anda bisa kasih mereka kebebasan buat berinovasi dan bergerak cepat, tapi di saat yang bersamaan, Anda juga harus mastiin semuanya itu lari ke arah garis finish yang sama? Jawabannya ternyata ada di cara kita mendefinisikan dan yang lebih penting, mengukur apa itu sukses. Nah, salah satu jurus paling umum yang dipakai buat ngatasin ini adalah sebuah konsep yang namanya pusat laba atau profit center. Kedengarannya simple, tapi apa sih itu sebenarnya? Gampangnya gini, pusat laba itu ibarat bisnis mini di dalam sebuah perusahaan besar. Manajer yang megang unit ini dinilai kinerjanya dari satu hal utama, dan cuma satu hal itu, seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan. Disinilah letak dilema klasiknya. Di satu sisi, dengan ngasih otonomi, manajer bisa sat-sat bikin keputusan yang lebih pas, karena kan mereka yang paling ngerti kondisi di lapangan. Tapi di sisi lain, kantor pusat jadi agak kehilangan kontrol. Resikonya apa? Manajer jadi main aman, cuma ngejar target laba kuartalan, dan bisa jadi malah ngorbanin proyek-proyek jangka panjang yang sebetulnya lebih strategis. Eits, tapi tunggu dulu. Waktu kita ngomongin laba, emangnya sesimpel itu? Ternyata, nggak juga. Ada banyak banget cara buat ngukur laba, dan tiap cara itu ngasih cerita yang beda banget soal sehat atau enggaknya sebuah unit bisnis. Coba kita lihat contoh ini ya. Laba itu ternyata ada level-levelnya. Ada 5 tingkatan. Mulai dari yang paling atas, margin kontribusi, yang cuma ngitung pendapatan dikurangi biaya variabel. Terus turun lagi ke laba langsung, laba terkontrol, sampai akhirnya paling bawah ada laba bersih setelah kena pajak. Nah, tiap angka ini tuh kayak bisikan buat manajemen pusat. Apakah unit ini efisien produksinya? Atau kelihatannya untung tapi pasti bebani biaya-biaya kantor pusat langsung boncos? Jadi ini jauh lebih dalam kan dari sekedar satu angka final. Oke, jadi jelas ya, cuma lihat laba doang itu nggak cukup. Ibaratnya itu baru setengah cerita. Nah, inilah yang akhirnya ngebawa kita ke level berikutnya dalam manajemen, yaitu pusat investasi. Ini bener-bener game changer. Lompatannya gede banget. Di sini pertanyaan buat manajer itu bukan lagi cuma berapa untung yang kamu hasilkan, tapi nambah satu lagi. Untuk menghasilkan untung segitu, berapa banyak modal yang kamu pakai? Ini semua soal efisiensi modal. Idenya simple tapi kena banget, persis kayak kutipan ini. Coba deh pikirin, untung 10 juta dengan modal cuma 20 juta, itu kan jauh lebih keren daripada untung 20 juta tapi modalnya sampai 100 juta. Intinya, return-nya itu loh yang penting. Terus gimana dong cara ngukur efisiensi investasi ini? Nah, alat ukur paling standar dan paling dikenal di dunia bisnis ya, ROI alias Return on Investment. Rumus ini ngasih kita hasil dalam bentuk persentase yang sederhana. Angka ini nunjukin, dari setiap rupiah modal yang ditanam, berapa persen sih keuntungan yang balik lagi ke kita? Simple kan? ROI ini populer banget karena gampang dihitung dan gampang buat ngebandingin performa antar divisi atau bahkan sama kompetitor. Tapi, nah ini ada tapinya. ROI ini punya sisi gelap. Bayangin seorang manajer divisi punya ROI 25%. Keren kan? Terus ada tawaran proyek baru yang bagus buat perusahaan, ROI-nya 20%. Secara korporat ini untung besar. Tapi buat si manajer, ngambil proyek ini malah bakal nurunin rata-rata ROI divisinya. Jadi dia mikir, ngapain malah jelekin rapor saya? Nah disinilah konfliknya muncul. Karena masalah ROI tadi, para jenius di bidang keuangan mikir harus ada cara yang lebih baik nih. Akhirnya, lahirlah metrik alternatif yang lebih cerdas, yaitu EVA, atau Economic Value Added. Beda sama ROI yang hasilnya persentase, EVA ini ngasih kita angka rupiah langsung. Angka ini nunjukin berapa banyak nilai tambah yang benar-benar diciptakan oleh sebuah divisi setelah dikurangi biaya modal yang dipakai. Jadi ini benar-benar untung bersih yang sesungguhnya. Nah, dengan EVA, dilema yang tadi kita bahas itu langsung hilang. Kenapa? Karena selama sebuah proyek bisa menghasilkan EVA positif, artinya untungnya lebih gede dari biaya modalnya, manajer pasti semangat buat ngambil proyek itu. Tujuannya jadi selaras. Mau manajer divisi atau CEO, semuanya fokus ke satu hal, ciptakan nilai tambah sebanyak-banyaknya buat perusahaan. Oke, jadi dari semua pembahasan ini, apa sih intinya? Apa yang bisa kita bawa pulang? Intinya tuh simple banget. Manajer pusat laba, tanggung jawabnya cuma di laporan laba rugi.
pendapatan dan biaya. Selesai. Tapi manajer pusat investasi, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Nggak cuma laba rugi, tapi juga semua aset yang dia pakai. Ini bedanya antara cuma jadi nahkoda kapal sama jadi pemilik seluruh armada. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke Anda. Kalau Anda yang jadi CEO, Anda pilih yang mana? Mau manajer yang fokus ngejar target laba yang simple, atau yang mikirin penciptaan nilai investasi jangka panjang yang lebih kompleks? Ingat, pilihan ini bukan cuma soal metrik atau angka di atas kertas loh. Ini soal ngebangun budaya perusahaan, dan ujung-ujungnya nentuin nasib perusahaan itu sendiri. Coba deh pikirin itu lain kali Anda baca berita tentang strategi perusahaan besar.